Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Nggak ada Zia di kantor, sepi ya, Bang, keluh Yuli kala mereka duduk bersama di ruangan menekuni proposal yang baru diajukan. Lebih sepi mana, nggak ada Abang atau nggak ada Zia? Bang Rizal balik menggoda. Yuli terkekeh, selama dia mengenal Rizal baru kali ini lihat pria yang terkenal dingin bisa berkelakar. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Yuli pura-pura berpikir. Kalau Abang, sih, lebih sepi nggak ada kamu. Rizal tersenyum, hati Yuli tiba-tiba berdebar. Soalnya di kantor ini yang paling bawel cuma kamu. Jadi pastinya sepi kalau nggak ada suara cempreng yang ngingetin ini, itu hahaha. Yuli tertegun, hatinya masih saja berdebar. Tawa Rizal yang jarang dilihatnya jadi terlihat indah. Suara Rizal yang ngebas jadi terdengar merdu. Ledekan Rizal yang garing jadi terasa manis. Aduh, perasaan apa ini? Yuli tertunduk. Wajahnya mulai bersemu merah dan diam-diam Rizal memerhatikan seraut wajah manis yang kini mulai sering bermain dalam angannya. Zia bersama Nek Jenny pergi ke sebuah salon kecantikan yang memiliki banyak pilihan treatment yang tepat untuk mereka melakukan perawatan tubuh. Nek Jenny senang bukan main, selama ini dia sendiri, tak punya teman yang bisa mengajaknya ke tempat-tempat menarik. Kehadiran Zia sebagai tetangga barunya membawa sinar yang dia nanti seumur hidupnya. Pegawai salon menatap Nek Jenny lama, dahinya berkerut, lalu dia beralih menatap teman di sampingnya. Zia hanya terkikik, mungkin dia bingung, perawatan apa yang harus dilakukan untuk Nek Jenny. Umur nenek berapa? Biar kami bantu pilihkan perawatannya, tanya karyawan itu ramah. Jangan panggil saya nenek. Punya anak aja nggak? Gimana mau jadi nenek-nenek? Oh, jadi karena itu dia lupa usia. Zia bergumam dalam hati. Terusah saya panggil apa? Duh, kasihan saking terkejutnya pegawai itu jadi gagap bertanya pada Nek Jenny yang memasang raut wajah kesal. Kayak jeng Zia, dong. Panggil saya Mbak. Oh, iya Nek. Mbak. Umurnya berapa, Mbak? Baru 60. Baru 60? Petugas itu memekik terkejut. Emang kenapa? Saya masih muda, kan? Pegawai itu saling berpandangan, lalu terpaksa mengangguk meski wajah mereka terlihat menahan tawa. Nek Jenny dan Zia memilih lulur dan pijat refleksi untuk meregangkan otot dan menghilangkan stres yang melanda. Nek Jenny tampak menikmati sentuhan itu, sepertinya ini kali pertama dia merasakan perawatan. Zia merasa aneh, padahal uangnya banyak, tapi masa tidak terpikir untuk pergi ke salon, spa untuk sekedar merawat diri? Belum lagi hasil riasannya yang bisa mengejutkan banyak orang. Mbak Jenny baru pertama kali perawatan? Tanya Zia yang sudah sangat penasaran. Iya, Jeng. Aku nggak pernah kayak ginian, lebih banyak kerja, buat ngilangin sedih setelah mantan suamiku meninggal. Pulang kerja langsung tidur, nggak pernah main ke mall, salon atau apapun. Soalnya aku suka sakit hati kalau lihat orang berpasangan. Cerita Nenek Jenny panjang. Zia jadi merasa iba, ada hal lain yang bisa dia temukan tentang Nenek Jenny. Wanita tua ini memang unik. Tapi dia baik dan menyimpan pedih. Mantan suami, Mbak. Meninggal udah lama. Udah 15 tahun, Jeng. Jadi aku itu dulu telat nikah, nggak tahu kenapa. Padahal wajah aku cantik, tapi susah dapat jodoh. Banyak cowok yang aku suka, tapi pada nolak. Kirain aku nggak bakalan nikah-nikah. Taunya aku ketemu suami, dia umurnya 10 tahun lebih tua. Tapi baik, kita baru nikah 5 tahun, belum punya anak, dia udah meninggal. Raut wajah Nek Jenny berubah sendu. Maaf ya, Mbak.
Aku jadi bikin Mbak sedih. Aku sedih itu bukan karena suami meninggal, tapi karena jadi jomblo lagi. Padahal aku udah nunggu pasangan itu lama, pas lagi anget-angetnya malah ditinggalin. Aku, kan, jadi kesepian, Jeng. Zia terkikik geli, ternyata Nek Jenny itu persis seperti Agam, selain jiwa narsisnya tinggi, dia juga tak mau hidup sendiri tanpa kekasih. Mereka pasangan serasi, tapi sayang jika orang sebaik Nek Jenny hanya dimanfaatkan oleh keluarga cemara itu. Itulah, Jeng, kenapa aku mau nikah sama Agam, dia, kan masih muda, jadi nggak bakal cepet mati kayak suami aku dulu. Lanjut Nek Jenny dan kali ini Zia tak dapat menghentikan tawanya. Justru yang bisa mati cepat itu, nenek. Kalau tahu bagaimana sifat keluarga cemara sebenarnya. Zia bergumam sendiri. Mbak itu pantas dapat yang lebih baik, bukan benalu yang menikah dengan Mbak karena harta, kata Zia bijak. Nek Jenny menoleh, mencari kebenaran dalam kalimat yang Zia ucapkan tadi. Memang masih ada lagi yang mau sama saya, Jeng? Pertanyaan Nek Jenny yang polos, membuat kedua terapis pun ikut tertawa. Kita memang butuh pasangan, Mbak. Tapi jika berpasangan hanya membuat hidup kita dihantui rasa takut, tidak tentram dan nyaman, maka itu tidaklah sehat. Selamatkan hati dan hidup, Mbak. Terkadang sendiri itu lebih baik daripada berdua tapi hanya diisi dengan sakit hati dan jiwa yang tak bahagia. Mata Zia mengadah, dia ingat pernikahannya dulu dengan Agam dan keputusan berpisah yang dinantinya adalah pilihan terbaik. Hidupnya jauh lebih tentram, tanpa diselimuti rasa sakit melihat perlakuan kasar yang diterimanya setiap hari. Karena sejatinya bahagia itu ada dalam hati, bukan dalam harta. Nek Jenny menangis, dia turun dari ranjang terapi lalu berhambur dalam pelukan Zia. Wanita itu tertegun bingung, tak menyangka ucapannya bisa langsung meluruhkan air mata Nek Jenny. Kenapa Jeng bisa tahu kalau setiap hari aku selalu gelisah? Mikirin apa Bebeb Agam cinta sama aku atau enggak? Kenapa Jeng bisa tahu kalau sebenarnya hati aku nggak nyaman? Jeng hebat. Apa Jeng Zia itu dukun atau peramal? Hua. Zia terdiam, tadi dia hanya berbicara untuk dirinya sendiri dan semua yang barusan Nek Jenny lontarkan dia sama sekali tidak mengetahuinya. Kini dia mengerti, kenapa Nek Jenny bersikuku ingin dandan meski acak-acakan, agar Agam bisa mencintainya. Sekuat apapun kita membohongi, tapi hati kecil bisa lebih peka merasakan mana yang tulus atau hanya sekedar modus. Cinta yang dipaksakan tak akan menjadikanmu bahagia, lirih Zia dalam hati. Ah, semoga hatimu terbuka, Nek. Agam tertegun menatap sawah kosong yang penuh dengan lumpur. Dia jijik berada di tempat ini, penuh tanah dan itu bisa membuat kulitnya yang bersih menjadi kotor. Sia-sia perawatan yang dia lakukan selama ini demi menjaga ketampanan. Ngapain bengong? Cepat kamu cangkulin sawah ini, terus tanam bibit padi. Saya harus turun ke bawah. Pekik Agam hampir jantungan. Ya, iya. Emangnya kamu pikir cuma diliatin aja sawah bisa jadi? Cepat turun, kerjain dari sini sampai ujung sana. Hardik Pak Agus. Apa? Teriak-teriak mulu. Suara saya itu lebih kencang daripada kamu. Cepetan turun atau saya jorokin ke bawah. Saya ini Agam Suhendar, PNS tingkat 2 turunan ningrat, jadi nggak pantas kerja kasar kayak gini. Anda tahu, saya itu bos, suaminya pemilik kafe dan restoran terkenal di kota, juga mantan suaminya seorang CEO. Enggak. Saya nggak tahu dan nggak mau tahu. Saya cuma pengen tahu kerjaan kamu beres sebelum azan zuhur. Kalau sampai nggak beres, jangan harap kamu dapat jatah makan dari saya. Kalau istri saya ngajak rujuk, saya akan tuntut Anda dengan pasal penganiayaan. Kalau ngajak rujuk, kalau nggak,
kamu selamanya jadi petani di sini. Hahaha. Wajah Agam mendadak pucat. Tidak mungkin Jenny akan tega menelantarkannya di tempat ini, membiarkan orang setampan dia hidup menjadi petani dengan kulit yang berubah hitam. Tidak, Aak. Dia yakin wanita tua itu sudah jatuh cinta setengah mati padanya, dan pasti akan datang mengajaknya bercinta lagi. Cepat. Pak Agus mendorong tubuh Agam kasar, mau tak mau Agam menarik celana mahal seharga 500.000 melipatnya hingga ke lutut. Jas dia simpan di bawah pohon rindang dan baju kemeja panjang yang dikenakan pun dia lipat hingga lutut, tinggallah dasi yang masih menjuntai panjang. Kakinya ragu untuk turun, merasakan lumpur yang dingin, dan mengotori kakinya. Dia menangis, untuk kesekian kalinya dia menangis, tak rela dengan kekejaman yang Pak Agus lakukan padanya. Satu tangannya dia ayunkan ke bawah, hingga cepretan lumpur menempel di baju mahalnya. Agam menangis, tangisannya makin kencang membuat para burung berterbangan menjauh. Kamu mau main drama atau mau nyangkul? Tegur Pak Agus. Saya nggak rela. Bisa luntur ketampanan yang dipuji banyak orang. Pak Agus menepuk pundak Agam, memberinya kesabaran. Tenang, itu lihat, banyak perempuan yang merhatiin kamu, mereka senyum-senyum lagi. Jadi biarpun kamu petani, tapi masih punya banyak fans. Pak Agus terkikik. Agam melihat sekeliling, banyak sekali ibu-ibu yang juga berada di tengah sawah, melirik ke arahnya, ditambah orang yang melintas dan tersenyum geli menatapnya. Agam salah tingkah, refleks dia mengambil cermin kecil di saku celana, memastikan apa ketampanannya berkurang. Oh, ternyata tidak. Wajahnya belum terciprat lumpur dan masih terlihat sempurna. Dengan gaya bak artis Korea, Agam melambaikan tangannya pada semua orang yang melihat ke arahnya. Para wanita tua yang berada di sekitar sawah memekik takjub. Ya ampun, kalau orang-orangan sawahnya ganteng kayak gitu, mau dibawa pulang aja. Mendengar itu, wajah Agam memerah, entah karena malu atau karena sinar matahari yang mulai terasa menyengat. Bu Yuni merenggut kesal, dia memetik daun teh itu asal. Bibirnya terus saja mengumpat. Penampilannya yang mencolok untuk dikenakan di kebun, menjadi sorot perhatian, belum lagi emas yang menjutai di telinga dan tangannya, tak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Setidaknya menjadi babu di rumah Jenny lebih baik daripada memetik teh di tengah kebun dan melawan teriknya sinar matahari. Bu, itu emas imitasi, ya? Tanya salah seorang ibu yang berdiri di sampingnya. Dia sempat kagum dengan emas berkilauan yang Bu Yuni kenakan. Enak aja, ini asli tahu. Emas 24 karat, 15 gram. Jawab Bu Yuni sombong. Oh alah, saya kira palsu, abis aneh aja ada buruh metik teh pakai emas segala. Kamu bilang apa tadi? Buruh? Saya ini keturunan ningrat, jangan samain saya sama kalian yang buruh, dong. Lah, terus kalau kerja kayak gini namanya apa? Saya itu cuma sementara, sampai mantu saya yang kaya raya tobat terus mewek-mewek nyari saya. Kalau bukan karena nggak punya uang, ngapain juga saya mau kerja panas-panas begini? Kali ini yang Bu Yuni bawa bukan pucuk daun teh, melainkan gagangnya yang berada di bawah. Jual aja emasnya, Bu. Lumayan kayaknya buat makan, sahut ibu itu lagi. Bu Yuni diam, tangannya berhenti bergerak dan mulutnya berhenti mengumpat. Dia melirik gelang emas yang menghiasi tangan kanan dan kirinya. Jika dijual, uangnya pasti cukup untuk biaya makan dan hidup selama 1 bulan. Namun, jika benda yang diidamkannya ini dijual, maka tak ada lagi yang bisa dia banggakan pada semua orang untuk menunjukkan strata dirinya yang tinggi. Bu Yuni galau, gelisah dan merana, berada dalam dua pilihan sulit yang sama-sama membuatnya patah hati. Ya Tuhan,
cepat sadarkanlah nenek tua itu, agar segera menjemput kami dari kampung ini secepatnya. Nanti kalau Nek Jenny sadar, dia akan pura-pura jual mahal dan memberi syarat untuk memperlakukannya secara baik, dan baru dia akan izinkan anaknya bersama nenek itu lagi. Bu Yuni berdoa dalam hati, yakin doa orang teraniaya akan cepat dikabul, lalu tersenyum manis sekali pada pohon teh di hadapannya, hingga membuat orang-orang di sampingnya merinding takut. "Kasian udah tua stres," bisik salah satu dari mereka. Feby membanting baju berkali-kali di atas batu kali. Gerakan tangannya bukan seperti orang mencuci, melainkan marah-marah. Mana bisa dia mencuci? Mesin cuci yang Zia beli aja dia tak tahu cara memakainya, apalagi kini harus mencuci di kali. Perjuangan berat baginya membawa tumpukan baju 2 ember dan berjalan cukup jauh dengan memakai sepatu hak tinggi kesayangannya, itu sangat menyiksa. Kaki bersih tanpa garis noda itu kini terasa pegal dan sakit. Baru 1 bulan dia menikmati istana megah milik Jenny, bersantai bagai tuan putri, membiarkan mamanya mengerjakan semua tugas rumah. Sekarang dia harus hidup di kampung, dekil, dan jadi tukang cuci baju pula. "Hua, mengapa nasibmu begitu kejam? Kamu lagi nyuci atau main air?" sapa seorang pria yang sejak tadi memerhatikan tingkah Feby dari atas bukit. Feby melirik pemuda berwajah manis, tapi berpakaian kumal. Dia pasti tukang kebun atau tukang kambing yang bajunya penuh dengan kotoran binatang. Gadis itu membuang mukanya, merasa tak sudi harus berbicara dengan pemuda desa. "Sombong amat, Neng. Nanti nggak laku lagi," goda pria itu lagi. Feby mengambil air dari kali lalu menyiramkannya ke pria itu, hingga membasahi tubuh pria yang malah tertawa semakin penasaran dengan gadis di depannya. "Pergi sana, hus, hus," usir Feby, tapi pria itu tetap bergeming di tempatnya berdiri. "Kamu pasti bukan orang sini, ya?" Seumur tinggal di desa baru kali ini lihat perempuan nyuci baju di kali pakai gaun sama menor pula. Pria itu tergelak, membuat Feby makin kesal. "Aku itu orang kaya, cuma lagi sial aja jadi kebuang ke sini." "Ya udah gadis kaya, sini aku ajarin cara mencuci baju yang benar, ya." Gadis itu tertegun, menatap pria yang begitu baik mempraktekkan mencuci baju di kali. Tumpukan baju kotor dalam ember itu berangsur berkurang sedikit, pekerjaannya jadi semakin ringan. Feby merasa seperti menemukan pahlawan di tengah sungai. Hatinya berdebar senang, tapi dengan cepat semua perasaan itu ditepiskan. "Ingat, Feby, nggak level."